Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ilmu Tanah Aquacultur 2020, materi pengambilan contoh tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan terpenting di dalam program uji tanah, di mana peneliti dapat memperoleh data karakteristik tanah yang tidak dapat diperoleh langsung dari pengamatan lapangan. Ketepatan dalam pengambilan contoh tanah di lapangan menjadi penentu keberhasilan dalam analisis sifat-sifat fisika dan kimia tanah di laboratorium. Prinsipnya, hasil analisis sifat-sifat fisika dan kimia tanah di laboratorium harus dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Lokasi pengambilan contoh tanah harus dipilih sedemikian rupa agar dapat mewakili areal yang diambil contoh tanahnya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan contoh tanah. 1. Waktu pengambilan contoh tanah saat musim kemarau atau musim penghujan, saat sebelum pengolahan atau sesudah pengolahan. Kedua, kedalaman pengambilan contoh tanah. Ketiga, posisi pengambilan contoh tanah. Perbedaan dalam ketiga hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan sifat fisika tanah saat dianalisis. Metode pengambilan contoh tanah. Dalam satu areal wilayah, dapat memiliki beberapa jenis sifat tanah. Dengan kondisi tanah yang sangat heterogen, diperlukan cara pengambilan contoh tanah yang dapat mewakili sifat asli tanah di lapangan. Konsep keterwakilan contoh tanah merupakan konsep pengambilan contoh tanah dengan volume dan jumlah contoh tanah yang tidak terlalu kecil tetapi juga tidak terlalu besar, sehingga dapat menggambarkan kondisi sifat tanah di lapangan yang sebenarnya. Terdapat beberapa metode statistik dalam pengambilan contoh tanah dalam suatu areal dengan nilai ketelitian dan efektivitas yang berbeda. Yang pertama itu pengambilan contoh tanah acak sederhana, pengambilan contoh terstrata, pengambilan contoh secara kelompok, pengambilan contoh secara sistematik, dan pengambilan contoh tanah dengan cara komposit. Pengambilan contoh tanah acak sederhana. Jumlah contoh tanah yang dipilih tidak dibatasi sesuai titik pengambilan memiliki peluang yang sama dan saling bebas satu dengan lainnya untuk diambil. Pengambilan contoh tanah dengan metode ini memiliki kelebihan lebih sederhana, mudah, dan cepat, serta contoh tanah yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi tanah yang sebenarnya. Jika contoh tanah diambil pada lahan bertopografi datar dengan jenis tanah yang sama, maka diperkirakan sifat-sifat tanahnya homogen atau tidak ada perbedaan yang nyata. Yang kedua, pengambilan contoh tanah secara terstrata. Pada pengambilan contoh tanah secara terstrata ini, suatu lahan dibagi menjadi sublahan, disebut sebagai strata. Masing-masing strata diperlakukan seperti dalam pengambilan contoh tanah acak sederhana dengan jumlah contoh yang sudah ditentukan sebelum pengambilan contoh. Pengambilan contoh tanah secara terstrata ini lebih tepat digunakan di area yang secara sekuan bergerak dari dataran tinggi hingga dataran rendah, di mana diperkirakan sifat tanahnya berbeda berdasarkan perubahan ketinggian tempat. Yang ketiga, pengambilan contoh tanah secara kelompok. Prinsip pengambilan contoh tanah secara kelompok ini, jumlah kelompok dalam suatu area dapat tidak terbatas, namun tidak semua kelompok dipilih, sehingga hanya kelompok terpilih yang perlu ditentukan di titik pengambilan contoh tanahnya. Pengelompokan secara spasial ini dapat mengurangi perjalanan antara satu titik dengan titik lain di lapangan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengambilan contoh tanah. Pengambilan contoh tanah dengan metode ini lebih tepat dilakukan di areal datar hingga berombak dengan jenis tanah yang bervariasi. Pengelompokan didasarkan pada kesamaan jenis tanah dan lain-lain. Yang keempat, pengambilan contoh tanah secara sistematik. Pada pengambilan contoh tanah ini, jumlah klaster harus dibatasi, tapi harus dapat mencakup seluruh area. Hal ini dapat dicapai dengan klaster dalam bentuk regular grid, segi 4, triangular, atau heksagonal. Secara statistik, ketelitian dapat dimaksimumkan melalui penentuan grid. Pengambilan contoh tanah dengan metode ini lebih tepat dilakukan pada areal survei yang memiliki topografi datar hingga berombak dengan jenis tanah bervariasi. Pengelompokan dapat didasarkan dari kesamaan jenis tanah dengan ketentuan jenis tanah yang sama dianggap satu klaster walaupun jaraknya berjauhan. Yang terakhir, pengambilan contoh tanah dengan cara komposit.
pengambilan contoh tanah pada beberapa titik pengambilan, kemudian contoh-contoh tanah tersebut disatukan dan dicampur aduk hingga rata lalu dianalisis. Teknik ini sering digunakan karena mengurangi biaya analisis di mana contoh tanah yang dianalisis berkurang banyak, tetapi tidak semua contoh tanah dapat dikompositkan. Misal, jika peneliti tertarik pada ada tidaknya suatu perubahan kualitatif sehingga spesies mikroba atau unsur kimia tertentu, jika dengan cara yang digunakan mempunyai batas pengukuran yang cukup rendah, maka sebaiknya contoh tanah komposit yang dianalisis bukan contoh tanah individual. Jenis contoh tanah. Terdapat beberapa jenis contoh tanah untuk analisis baik sifat fisika maupun kimia tanah. Jenis contoh tanah tersebut adalah yang pertama, contoh tanah tidak terganggu. Yang kedua, contoh tanah agregat tidak terganggu. Dan yang ketiga, contoh tanah terganggu. Kita akan mempelajari yang pertama, contoh tanah tidak terganggu. Contoh tanah tidak terganggu diambil pada lapisan tanah tertentu dengan alat dan tempat yang telah dirancang khusus sehingga kondisi tanah tidak terganggu dan menyamai kondisi di lapangan. Contoh tanah untuk digunakan untuk analisis sifat fisika tanah yaitu penetapan nilai berat volume atau sering disebut dengan berat isi, penetapan pori-pori tanah di berbagai tekanan, dan permeabilitas tanah. Yang kedua, contoh tanah agregat tidak terganggu. Contoh tanah agregat tidak terganggu adalah contoh tanah dalam bentuk bongkahan alami dan tidak mudah pecah. Contoh tanah agregat tidak terganggu dapat memerlukan peralatan khusus hanya menggunakan cangkul pada kedalaman 0-20 cm. Selama pengangkutan diusahakan bongkahan contoh tanah tidak hancur atau utuh hingga tiba di laboratorium. Contoh tanah agregat tidak terganggu ini digunakan untuk analisis indeks kestabilan agregat. Dan yang terakhir adalah contoh tanah terganggu. Contoh tanah terganggu tidak sama dengan kondisi di lapangan karena sudah terganggu sejak dalam pengambilan contoh tanah. Dalam pengambilan contoh tanah, tidak diperlukan peralatan dan keterampilan khusus. Contoh tanah terganggu dapat digunakan untuk analisis sifat kimia tanah. Pada praktikum ilmu tanah aquaculture, menggunakan 3 jenis contoh tanah untuk dianalisis, yaitu contoh tanah tidak terganggu, contoh tanah agregat tidak terganggu, dan contoh terganggu. Peralatan yang digunakan untuk pengambilannya, yang pertama, contoh tanah tidak terganggu menggunakan alat tabung logam kuningan atau tembaga yang disebut dengan ring sampel, sekop, cangkul, cetok semen, palu, pisau tajam, dan kertas label. Yang kedua, contoh tanah agregat tidak terganggu menggunakan alat cangkul atau sekop, kotak plastik, dan kertas label. Sedangkan contoh tanah terganggu menggunakan cangkul atau sekop, kantong plastik bening, dan kertas label. Kita akan mempelajari skema kerja pengambilan contoh tanah. Yang pertama, contoh tanah tidak terganggu. Ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau seresah. Gali tanah hingga kedalaman tertentu 5-10 cm di sekitar calon ring sampel akan diletakkan. Kemudian ratakan tanah dengan pisau. Jika tanah dalam keadaan kering, sebaiknya disiram terlebih dahulu dengan air secukupnya hingga sedikit lembab. Letakkan ring sampel pertama di atas permukaan tanah secara tegak lurus. Mata ring sampel atau yang bagian tajam diletakkan di bagian bawah, kemudian ditekan hingga masuk 3/4 bagian di dalam tanah. Selanjutnya, letakkan ring sampel kedua di atas ring sampel pertama, kemudian ditekan hingga masuk kurang lebih 1 cm di dalam tanah. Secara hati-hati, tanah di sekeliling sampel digali dengan sekop atau cangkul hingga melebihi ujung ring sampel. Agar tanah di bawah ring sampel ikut terangkat, kemudian tanah dipotong dengan pisau atau cutter kurang lebih 1 cm di bawah ujung ring sampel pertama dan diangkat pelan-pelan dengan sekop atau cetok semen sebagai penahan. Yang keenam, ring sampel kedua dipisahkan dari ring sampel pertama. Iris kelebihan tanah bagian atas terlebih dahulu dengan hati-hati agar permukaan tanah sama dengan permukaan ring sampel. Kemudian tutuplah ring sampel menggunakan tutup plastik yang tersedia. Setelah itu, iris dan potong kelebihan ring tanah bagian bawah dengan cara yang sama dan tutuplah ring sampel. Selanjutnya, cantumkan label di atas tutup ring sampel yang berisi informasi kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan contoh tanah.
Contoh tanah dalam ring sampel disusun dalam kotak dengan tumpukan maksimum 4 buah ring sampel. Pada bagian dasar kotak dan di atas contoh tanah diberi pelindung dari gabus atau bahan lain yang dapat mengurangi getaran selama pengangkutan. Selanjutnya adalah skema pengambilan contoh tanah agregat tidak terganggu. Yang pertama, contoh tanah diambil dengan menggunakan cangkul atau sekop pada kedalaman 0-20 cm. Bongkahan contoh tanah dimasukkan ke dalam kotak plastik tebal. Dalam pengangkutan contoh tanah harus berhati-hati agar bongkahan tanah tidak hancur di perjalanan. Dan yang terakhir adalah skema pengambilan contoh tanah terganggu. Yang pertama, permukaan lapisan tanah yang akan diambil contoh tanahnya dibersihkan dan diratakan. Contoh tanah diambil dengan menggunakan sekop atau cangkul atau cetok semen sebanyak kurang lebih 1 kg. Contoh tanah diletakkan di kantong plastik bening yang tebal, kemudian diberi label di luar kantong plastik, lalu didobeli dengan kantong plastik bening lagi agar label tidak basah atau hilang. Dan yang terakhir, prinsip dasar pengangkutan contoh tanah adalah tidak boleh tercampur satu sama lain dan tidak mengalami perubahan apapun selama dalam perjalanan. Berikut adalah link video yang dapat kalian lihat tentang pengambilan contoh tanah. Sekian materi pengambilan contoh tanah Praktikum Ilmu Tanah Aquaculture 2020. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan dengan asisten kelompok masing-masing.